Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, di video ini teman-teman bakal mendengarkan beberapa penjelasan terkait Dynamic Routing IP version 4. Jadi video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer lanjut. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Jadi sebelum kita ke penjelasan, saya akan membacakan atau melampirkan keanggotaan dari kelompok kami. Jadi ada Desi sebagai koordinator, lalu ada Vira, kemudian ada saya Rizky Rahmadi, lanjut ada Andika, ada Anto, ada Firda, ada Muhadi, ada Galih, Saihul, Jidi, dan Bang Mukhlis yang akan menjelaskan nantinya beberapa hal terkait Dynamic Routing IP version 4. Oke, apa sih dynamic routing? Nah, dynamic routing atau routing dinamis ini adalah salah satu proses dari router untuk menyampaikan paket data, atau bisa dibilang juga metode untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan ke sumber yang ingin dituju yang dilakukan secara dinamis. Artinya apa? Artinya itu pembuatan jalur atau tujuannya itu dibuat secara otomatis atau tabel routingnya itu diupdate secara otomatis. Nah, untuk melakukan update secara otomatis ini diperlukan protokol routing yang nantinya membantu untuk menentukan rute-rute itu. Jadi dibuat rutenya sendiri melalui jaringan berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, contohnya protokol routing yang digunakan itu adalah RIP atau Routing Information Protocol dan juga OSPF atau Open Short Path First. Oke, untuk penjelasan terkait konsep IP address atau dasar-dasar nih terkait IP address, kita bakal mendengarkan penjelasan dari teman kelompok, yaitu dari saudara Anto, Andika, dan saudari Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrianto Kurniawan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai IP public dan IP private. Sebelum masuk ke IP public dan IP private, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai IP atau Internet Protocol. Jadi, IP ini merupakan alamat pengenal standar untuk semua perangkat di jaringan yang menggunakan protokol jaringan TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Contohnya berupa jaringan internet, di mana agar semua komputer yang terhubung di dalamnya dapat saling berkomunikasi. IP sendiri terdiri dari deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit. Untuk IP versi 4 memiliki panjang biner sebanyak 32 bit dan untuk IP versi 6 memiliki panjang biner sebanyak 128 bit. IP ini memiliki dua jenis, yaitu IP public dan IP private. Nah, sekarang kita akan masuk ke IP public. Jadi, IP public adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh Inter-NIC untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik. Karena kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web server, mail server, DNS server, game server, ataupun perangkat lain dapat diakses dari jaringan manapun dimanapun di dunia ini yang terkoneksi ke internet. Untuk dapat menggunakan IP public, suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya, kita akan masuk ke IP private. Disebut IP address private karena IP ini hanya dikenali dan bisa diakses jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NAT atau NAT. IP private digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan di jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smart device menggunakan biasanya akan mendapatkan IP address private. Agar IP private
dapat terhubung ke internet, maka diperlukan router yang mempunyai kemampuan untuk melakukan NAT. NAT atau Network Address Translation sendiri merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer yang untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika browsing di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses transaksi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Sekian dari saya, presentasi berikutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu ada namanya IP terminologi, yang dimana ini merupakan syarat pertama untuk memahami yang namanya IP address, dan terdapat istilah-istilahnya sebagai berikut. Yang pertama ada bit, yang dimana merupakan bilangan biner, nilainya 1 itu berarti on atau 0 berarti off. Ada byte sama dengan 8 bit, octet 1 octet terdiri dari 8 bit sama dengan byte, dan IP address terdiri dari 4 octet. Adapun network address, yang dimana alamat network, host address, alamat host seperti alamat aktual sebuah rumah di perumahan, broadcast address, sebuah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host, juga adalah istilah subnet atau subnetwork network. Anggap saja subnetwork seperti di perumahan, ada blok A, blok B atau kluster Anggrek, kluster Kamboja, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat struktur IP address. IP address kan terdiri dari 32 bit. Namun dalam penggunaannya 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing bagiannya adalah 8 bit. Cara penulisannya pun ada 3. Yang pertama 1 dotted decimal notation atau disingkat DDN. Contoh sebagai berikut yang paling sering digunakan. Yang kedua bit notation atau dengan binary. Contoh sebagai berikut. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada hex notation atau dengan heksadesimal, seperti contoh berikut. Selanjutnya, terdapat kelas IP address. Selanjutnya terdapat kelas IP address. IP address didesain menjadi beberapa kelas, tujuannya agar lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kelas IP address yang menyediakan ruang untuk network yang banyak, tetapi ruang untuk hostnya sedikit. Sebaliknya, ada juga kelas IP address yang ruang networknya sedikit, tapi ruang untuk hostnya banyak. Kalau digambarkan seperti gambar berikut, yang dibagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, yang dimana kelas A memiliki 8 bit network, sisanya itu adalah host. Kelas B 16 bit network dan 16 bit host. Kelas C hostnya hanya 8 bit, sisanya network. Kelas D ada multicast. Kelas E research atau formerly experiential. IP address harus dikelompokkan dalam kelas-kelas, di mana dalam 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Perbedaan terletak pada ukuran dan jumlah. IP address kelas A, jaringan IP address kelas B digunakan untuk jaringan berukuran besar dan sedang. IP address kelas C untuk pembagian jaringan yang banyak, namun masing-masing jaringan memiliki anggota yang sedikit. IP address kelas D dan E juga diidentifikasikan tetapi tidak digunakan dalam pengguna normal, karena kelas D diperuntukkan bagi jaringan multicast dan E untuk eksperimental. Di mana pembagian kelas-kelas IP address didasarkan pada 2 hal, yaitu network ID dan host ID dari suatu IP address. Setiap IP address selalu merupakan
pasangan network dari ID atau bisa disebut dengan identitas jaringan, dan host ID atau bisa disebut dengan identitas host dalam suatu jaringan. Begitulah. Maka masing-masing komputer atau router di suatu jaringan host ID-nya harus unik dan harus berbeda dengan komputer yang lain. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Hardiansyah dengan NIM F1D017023. Di sini saya akan menjelaskan tentang prefix dan subnet mask. Prefix merupakan media di dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai penunjuk berapa banyak suatu bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi dari network ID. Dengan adanya prefix ini, kita sudah bisa mengetahui host mana saja yang bisa kita gunakan dalam jaringan tersebut. Prefix ini umumnya digunakan dalam melakukan sebuah konfigurasi pada router. Contoh penulisan prefix yaitu seperti yang sering kita lihat atau yang kita ketahui. Contohnya itu 192.168.3.0/24. Di mana garing 24 adalah prefix dari jaringan 192.168.3.0 yang artinya jika 192.168.3.0 diubah dalam 32 bit angka biner, maka 24 angka biner pertama merupakan network ID dan 8 bit sisanya adalah host ID dan sebagainya. Jadi penggunaan prefix atau prefix garing 24 ternyata akan menghasilkan jaringan dengan jumlah host sebanyak 254. Kemudian untuk pengertian subnet mask. Apa itu subnet mask? Subnet mask itu sama seperti prefix. Subnet mask juga merupakan penentu porsi, network ID, dan host ID pada deretan angka biner. Nilai subnet mask ini mengikuti nilai prefix. Itu sebabnya saya membahas prefix terlebih dahulu. Jadi, bedanya subnet mask sama prefix itu apa sih? Jadi bedanya itu hanya penulisannya saja. Subnet mask dituliskan dalam bentuk biner. Sebagai contoh, jika kita memiliki IP address 192.168.4.1/24 atau prefix 24, maka menurut pembahasan sebelumnya, 24 bit pertama adalah porsi network ID dan 8 bit setelahnya adalah porsi host ID. Cara mendapatkan subnet mask-nya cukup mudah, yaitu jika bit IP address tersebut adalah porsi network ID, maka semua nilai bitnya adalah 1. Jika bit IP address tersebut adalah porsi host ID, maka semua nilai bitnya adalah 0. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayul Amri Buyut Ahmarain dengan NIM F1D017078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang network, host address, dan broadcast address. Langsung saja kita mulai. Dalam sebuah alokasi IP address ada 3 jenis IP. Yang pertama ada network address atau alamat jaringan. IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang kedua ada namanya host address atau alamat host. IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling koneksi. Host IP ini sifatnya unik dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Yang ketiga ada broadcast address atau alamat siaran.
Jenis IP address yang dapat digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Perkenalkan, nama saya Siti Fahira Rizky Asmarani, NIM F1D017070. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi IPv4 atau IP versi 4. Mengapa harus ada anatomi IPv4? Karena setiap perangkat pada jaringan harus didefinisikan secara unik. Pada network layer, paket-paket komunikasi perlu diidentifikasi dengan alamat sumber dan tujuan dari kedua sistem. Dengan IPv4, ini berarti bahwa setiap paket memiliki alamat sumber 32 bit dan alamat tujuan 32 bit di layer 3 header. Berikutnya, kita masuk ke anatomi IPv4. Anatomi IPv4 ini yang pertama ada 1 dot decimal address, yaitu pola biner yang mewakili alamat IPv4. Dinyatakan sebagai desimal bertitik dengan memisahkan setiap byte pada pola biner yang disebut oktet dengan titik. Hal ini disebut sebagai oktet karena setiap angka desimal mewakili 1 byte atau 8 bit. Bisa dilihat pada contoh. Terus yang kedua ada network portion yang dilihat pada gambar. Gambar di atas merupakan bagian dari alamat network atau sering juga didefinisikan sekelompok host yang memiliki pola bit identik di bagian alamat jaringan dari alamat mereka. Pada contoh ada 192.168.10. Itu adalah network portion dari alamat IPv4. Kemudian yang ketiga ada host portion. Host portion adalah sebuah alamat yang memungkinkan untuk sebuah komputer terhubung ke sebuah jaringan atau internet. Pada gambar, yang bagian paling belakang yang memiliki angka 1 itu merupakan host portion dari IPv4. Kemudian yang keempat ada oktet. Oktet merupakan setiap byte dari pola biner. Perlu diingat juga bahwa 1 byte itu sama dengan 8 bit. Contohnya oktet 192 jika dijadikan pola biner merupakan 11000000. Kemudian yang kelima adalah 32 bit address atau alamat 32 bit. Ini masing-masing byte dikalikan dengan 8. IPv4 ini mempunyai 4 byte, kemudian dikali 8 sama dengan 32 bit. Dengan IPv4 ini berarti bahwa setiap paket memiliki alamat sumber 32 bit dan alamat tujuan 32 bit di layer 3 header. Sekian. Nama saya Putu Ewedesi Anggara Santi, NIM F1D017072. Kali ini saya akan membahas mengenai konversi bilangan biner ke bilangan desimal dan bilangan desimal ke bilangan biner. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Bilangan biner merupakan bilangan berbasis 2. Angka dari bilangan biner hanya berupa angka 0 dan 1. Untuk melakukan konversi dari bilangan biner atau bilangan berbasis 2 ke bilangan desimal atau bilangan berbasis 10 dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan 2 pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya, dimulai dari digit yang paling kanan. Lalu, seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Dapat dilihat pada contoh. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan didapat hasil bagi dan sisa bagi. Hasil bagi tersebut dibagi dengan 2 lagi, sedangkan sisa bagi merupakan bilangan biner yang mana diurutkan dari bilangan paling kanan.
Jika hasil bagi masih ada, maka langkah membagi dengan 2 diulangi sampai hasil bagi sama dengan 0. Kemudian sisa bagi diurutkan dari yang terakhir ke awal menjadi kiri ke kanan dan didapatkan nilai bilangan biner. Dapat dilihat pada contoh berikut. Secara umum, jenis IP address yang paling sering digunakan adalah IP versi 4 dengan total bit berjumlah 32. IP versi 4 dibagi menjadi 4 bagian sehingga setiap bagian memiliki 8 bit. Setiap bagian pada IP versi 4 memiliki range antara 0 sampai dengan 255. Hal ini disebabkan karena setiap bagian merupakan angka biner 8 bit. Jadi, angka minimum 0 direpresentasikan sebagai 0 8 kali dan 255 direpresentasikan sebagai 1 8 kali. Untuk melakukan konversi IP versi 4 ke bilangan biner, maka dilakukan konversi setiap bagian pada IP versi 4. Terdapat beberapa cara untuk melakukan konversi seperti membagi 2 dan mengurangkan setiap bagiannya. Diberikan contoh IP 255, 255, 255, 0. Metode konversi yang digunakan pada bagian ini adalah dengan metode pengurangan yang menggunakan tabel untuk memudahkan dalam melakukan konversi. Pertama, dibuat 8 kolom dan 2 baris. Pada baris pertama direpresentasikan biner 8 bit. Pertama, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1 dari kiri ke kanan. Kemudian, untuk kolom kedua itu merepresentasikan nilai biner yang akan diberikan. Caranya adalah mengurangkan nilai dari bagian IP dengan nilai pada kolom. Pertama, apakah 255 dapat dikurangkan dengan 128? Jika iya, maka letakkan angka 1 pada kolom 128. Jika tidak, maka letakkan angka 0. Kemudian, didapatkan hasil pengurangan yaitu 127. Lalu, lakukan pengurangan pada angka 127 dengan kolom selanjutnya yaitu 64. Apakah 127 dapat dikurangkan dengan 64? Jika iya, maka letakkan angka 1 pada kolom 64. Jika tidak, maka letakkan angka 0. Pengurangan dilakukan sampai semua kolom habis dikurangkan. Dan didapatkan hasil akhir pada bagian 255 adalah 1 1 1 1 1 1 1. Karena 255 sebanyak 3, maka cukup sekali melakukan konversi. Dan pada bagian akhir terdapat 0, yang dimana 0 tidak bisa dikurangkan pada bagian manapun, sehingga hasil akhirnya adalah 0 0 0 0 0 0 0 0. Dan didapatkan hasil konversi IP versi 4 ke bilangan biner sebagai berikut yang telah dilampirkan. Oke, lanjut ke contoh topologi yang terakhir. Jadi ini adalah contoh sederhana topologi dynamic routing IP versi 4. Jadi untuk router ini ada 2 router di sini dan dihubungkan menggunakan kabel crossover ke PC-nya, PC 0 dan PC 1. Jadi untuk di router 0 itu kita konfigurasinya seperti ini. Untuk konfigurasi routernya ke PC, jadi kita mengatur dari interface-nya ataupun inputnya fast Ethernet-nya, lalu IP address dan subnet mask-nya. Di sini kita pakai contoh 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 seperti itu. Nah, untuk konfigurasi dari router 2 ini atau di sini router 1, sini router 0 dan sini router 1. Router 1 ini sama konfigurasinya sama seperti ini. Cuman yang membedakan itu adalah di sini IP address dan subnet mask-nya.
teman-teman bisa menggunakan berapa, misal 255, 255, 00 seperti itu untuk pembeda dari router 0 sama router duanya, router 0 dan router 1 seperti itu. Nah, untuk konfigurasi dari router ke routernya ini, nah ini dia konfigurasi router ke routernya dari kabel yang dihubungkan itu. Nah, dipakai interface serial. Nah, yang di itu yang kelompok kami buat itu menggunakan interface serialnya 2/0. Jadi sama-sama menggunakan 2/0. Nah, di sini kita mengambil contoh IP address 10, 10, 10, 1 dengan subnetmasnya 255, 255, 255, dan 252. Seperti itu. Ini sama sama seperti tadi, dikonfigurasikan ke router satunya juga setelah router 0, konfigurasi dengan berbeda IP dan subnet mask-nya. Oke, lalu ini adalah bentuk atau konfigurasi untuk dynamic routing-nya. Nah, ini dilakukan di dua router tersebut juga. Jadi di router pertama kita memasukkan kode ini atau perintah ini di counter rep. Nah, apa sih ini network 192.168.1.0 ini itu apa? Jadi itu merupakan alamat. Nah, jadi di konfigurasi dynamic. Nah, di konfigurasi dynamic routing-nya ini kita konfigurasikan juga ke dua routernya, di router 0 dan router 1 tadi. Nah, untuk network 192.168.1.0 ini itu merupakan alamat IP untuk network PC 0 dan router 0. Dan untuk network 10, 10, 10, dan 0 itu merupakan alamat IP untuk router 0 dan router 1. Jadi seperti itu. Nah, ini dikonfigurasikan kembali ke router 1. Kan kita belum punya dua router 0 dan router 1. Yang ini tadi mana? Ya, yang ini. Jadi kita konfigurasikan ke dua routernya dengan masing-masing router itu beda IP-nya. Nah, setelah itu untuk memastikan kita coba untuk nge-ping atau memberi ya tes ping lah untuk mengatakan apakah dia sudah terhubung atau tidak. Nah, di situ nanti bakal teman-teman bisa melihat kalau misalnya gagal atau request timeout. Nah, teman-teman bisa coba ulang lagi konfigurasinya, diperhatikan ataupun salah di pemanggilan atau di pingnya dari PC 0 ke PC 1 itu diperhatikan IP address-nya seperti itu. Oke, sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.